Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Mulyani. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai limit. Definisi atau makna limit secara intuisi. Untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C, fx sama dengan L, berarti bahwa ketika X dekat dari C, maka fx dekat ke L. Selanjutnya ada contoh soal. Carilah limit X mendekati 3, 4x dikurangi 5. Untuk penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. Selanjutnya, karena X mendekati 3, maka kita akan substitusikan 3 ke variabel X. Hasilnya 4 dikali 3 dikurangi 5. Lalu kita selesaikan operasinya. 4 dikali 3 menghasilkan 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya untuk limit X mendekati 3, 4x dikurangi 5 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema limit. Teorema A, teorema limit utama. Misalkan N bilangan bulat positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka berlaku di teorema A ini ada 9 teorema. Yang pertama ada limit X mendekati C, K sama dengan K. 2. Limit X mendekati C, X sama dengan C. 3. Limit X mendekati C, K dikali Fx sama dengan K limit X mendekati C, Fx. Yang keempat ini teorema penjumlahan. 5 ini teorema untuk pengurangan. 6 untuk perkalian. Yang ke-7 untuk pembagian. Untuk yang ke-8 ini untuk fungsi berpangkat. Dan yang terakhir yang ke-9 ini untuk fungsi akar. Selanjutnya ada contoh soal. Carilah limit X mendekati 4, 3x kuadrat dikurangi 2x. Penyelesaiannya kita tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 4, 3x kuadrat dikurangi 2x. Lalu kita gunakan teorema 5, yaitu teorema pengurangan, menghasilkan limit X mendekati 4, 3x kuadrat dikurangi limit X mendekati 4, 2x. Lalu kita gunakan teorema 3, konstantanya dikedepankan, menghasilkan 3 dikali limit X mendekati 4x kuadrat dikurangi 2 limit X mendekati 4x. Selanjutnya kita menggunakan teorema 8, menghasilkan 3 dikali limit X mendekati 4x kuadrat dikurangi 2 limit X mendekati 4. Selanjutnya kita gunakan teorema 2 dengan mensubstitusikan nilai C-nya di sini yaitu 4 ke variabel X, menghasilkan 3 dikali 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4. Hal yang perlu diingat di dalam penyelesaian soal limit ini, ketika kita mensubstitusikan nilai C-nya, maka untuk notasi limitnya atau di sana ditulis lim X mendekati 4-nya itu harus hilang ya. Lalu kita selesaikan operasinya. Nah, di sini cara mengkalikannya kalian selesaikan dulu 4 kuadrat, baru nanti hasilnya 3 dikali hasil dari 4 kuadratnya. Nah, di sini menghasilkan 48 dikurangi 8.
maka hasilnya 40. Teorema selanjutnya ada teorema B, yaitu teorema substitusi. Jika f fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c fx sama dengan fc. Asalkan fc terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebut pada c tidak 0. Selanjutnya ada contoh soal. Carilah limit x mendekati 2, 7x pangkat 5 dikurangi 10x pangkat 4 dikurangi 13x ditambah 6 dibagi 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 8. Nah, ini contoh bentuk soal polinomial atau bahasa lainnya yaitu suku banyak. Untuk penyelesaiannya, pada teorema B ini kalian langsung saja substitusikan nilai c-nya ke variabel x. Jadi tidak perlu menggunakan teorema-teorema seperti pada teorema A. Nah, di sini karena c-nya bernilai 2, jadi si 2 ini substitusikan ke nilai x-nya. Untuk hasil substitusinya, 7 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 10 kali 2 pangkat 4 dikurangi 13 kali 2 ditambah 6 dibagi 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 2 dikurangi 8. Lalu selesaikan operasinya, maka hasil akhirnya negatif 11 dibagi 2. Selanjutnya ada teorema C. Ini berlaku jika fx sama dengan gx untuk semua x di dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan c, terkecuali mungkin pada bilangan c sendiri. Dan jika limit x mendekati c gx ada, maka limit x mendekati c fx ada, dan limit x mendekati c fx sama dengan limit x mendekati c gx. Contoh soal, carilah limit x mendekati 1, x dikurangi 1 dibagi akar x dikurangi 1. Penyelesaiannya kita faktorkan dulu untuk pembilangnya, menghasilkan limit x mendekati 1 akar x dikurangi 1 dikali akar x ditambah 1 dibagi akar x dikurangi 1. Kita selesaikan operasinya. Untuk akar x dikurangi 1 habis ya, menghasilkan limit x mendekati 1 akar x ditambah 1. Lalu substitusikan nilai x-nya, hasilnya akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini ada teorema terakhir, yaitu teorema D atau teorema Apit. Jika f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi fx lebih kecil dari atau sama dengan gx, lebih kecil dari atau sama dengan hx, untuk semua x dekat c terkecuali mungkin pada c. Jika limit x mendekati c fx sama dengan limit x mendekati c hx sama dengan L, maka limit x mendekati c gx sama dengan L. Jadi di teorema D ini kita punya 3 fungsi ya, yaitu fx, gx, dan hx. Sekian bahasan dari saya mengenai limit. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih.